Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang routing dynamic. Routing dynamic adalah metode perutaran jaringan di mana router akan bekerja secara otomatis untuk mempelajari, membangun, dan memperbarui tabel routing berdasarkan kondisi jaringan terkini. Router akan saling bertukar informasi untuk memilih jalur terbaik, efisien, dan otomatis menyesuaikan jika ada perubahan pada topologinya. Lalu pada saat proses routing secara dinamik, kita perlu menambahkan routing RIP. Routing RIP adalah protokol yang bekerja mencari jalur yang pendek untuk data di dalam jaringan komputer. Kelebihan routing dynamic yaitu skalabilitasnya, yaitu mudah menangani penambahan jaringan baru tanpa konfigurasi ulang secara manual. Lalu ada fleksibilitas, yaitu otomatis akan menyesuaikan jalur jika ada error. Yang terakhir efisiensi, routing dynamic akan memilih jalur terbaiknya. Lalu kekurangan dari routing dynamic yaitu memerlukan pemahaman protokol yang lebih dalam dibandingkan routing statis. Routing dinamis sering digunakan dalam jaringan berskala besar yang memiliki banyak jalur alternatif agar lalu lintas data tetap optimal. Langsung saja connect ke router A terlebih dahulu. Jika sudah masuk, langsung saja ke menu interface dan beri tanda pada port-portnya. Port 1 atau Ether 1 ini sebagai WAN atau Ethernet, dan port atau Ether 2 ini sebagai uplink. Lalu port 3-nya sebagai LAN. Jika sudah, langsung saja ke menu IP, lalu address, tambahkan IP-nya sesuai topologi, jangan sampai salah atau typo. Ini untuk Ether 1-WAN. Tambah lagi untuk Ether 2 uplink. Dan yang terakhir tambah lagi yaitu untuk Ether 3 LAN. Jika sudah, langsung saja ke menu DNS. Di sini pada servernya kita tambahkan DNS Google saja. Lalu tambahkan lagi yaitu 1 4 kali. Jangan lupa allow-nya di checklist, lalu apply OK. Ke menu IP lagi ke routes, tambahkan gateway-nya sesuai topologi. Lalu ke DHCP server, DHCP setup. Di sini LAN. Next, dan pastikan IP-nya sesuai yang tadi kita setting. Dan di sini waktunya bebas berapa menit saja. Lalu jika sudah ke firewall, lalu NAT, tambahkan action-nya yaitu masquerade. Lalu generalnya yaitu Ether 1-WAN. Di sini kita tunggu saja sampai mendapatkan internet. Jika memang internetnya tidak connect, langsung saja ke control panel dan enable Ether yang nyambung ke PC atau laptop. Nanti akan otomatis masuk lagi ke routernya dan internetnya akan muncul. Di sini sudah muncul. Jika sudah, langsung saja ke menu routing lalu RIP. Interface-nya yaitu Ether yang uplink atau Ether 2. Di sini networks-nya tambah. Biar gak pusing, tampilin lagi aja yang address ini, masukkan yang bagian network ini, tapi ditambahin slice. Jangan sampai salah dan typo. Di sini kita masukkannya yang
Ether 2 uplink dan Ether 3 LAN saja. Di sini sudah muncul yaitu DAR. Di sini langsung saja connect ke router B. Jika sudah connect, langsung ke menu interface lalu beri tanda pada port 1 dan port 2-nya. Di sini port 1-nya yaitu sebagai uplink. Dan port 2-nya yaitu sebagai LAN. Jika sudah, langsung saja ke menu IP lalu address. Tambahkan IP-nya sesuai dengan topologi, jangan sampai salah atau typo. IP address yang dimasukkan pertama ini untuk Ether 1 uplink. Lalu tambahkan lagi IP address-nya. Dan yang kedua ini untuk Ether 2 LAN. Karena nantinya kita akan menambahkan WLAN atau WiFi, kita ke menu interface terlebih dahulu. Lalu pada port WLAN-nya kita enable. Jika sudah, langsung saja ke menu IP lagi, ke address, tambahkan IP untuk WLAN. Di sini sudah kita menambahkan IP-nya, langsung ke menu IP lalu ke firewall NAT. Di sini extension-nya sama Masquerade. Lalu generalnya kita connect di Ether yang sebagai uplink. Ke menu IP lagi, lalu ke DNS di servernya, tambahkan DNS Google. Dan di bawahnya tambahkan lagi yaitu 1 4 kali dan jangan lupa allow-nya di checklist, apply lalu oke. Ke menu IP lagi, langsung saja ke menu IP routes. Di sini tambahkan gateway-nya sesuai dengan topologi atau sesuai dengan tabel. Ke menu IP lagi yaitu ke DHCP, lalu DHCP setup. Di sini connect ke LAN juga seperti di router A. Pastikan IP-nya sama, lalu waktunya bebas. Di sini sambil menunggu internet kotaknya muncul, kita ke routing lalu RIP. Dan di interface-nya sama dengan router A, konekkan ke Ether yang sebagai uplink. Dan masukkan networks-nya di IP, tapi bagian networks-nya menggunakan slice. Di sini pertama masukkan IP networks uplink. Lalu masukkan IP networks LAN. Karena akan menggunakan WiFi atau WLAN, di sini tambahkan juga IP networks WLAN-nya. Jika sudah muncul internet
kotaknya langsung saja menyeting WiFi ke menu wireless, security profile, lalu add. Modenya pilih yang dynamic case. Di sini checklistnya dua-duanya yang paling atas. Lalu masukkan password minimal 8 karakter. Jika sudah, langsung saja ke menu interface, lalu pada port WLAN klik 2 kali. Dan di sini modenya pilih AP Bridge, lalu bandnya BGN, dan SSID-nya bebas. Lalu di security profiles-nya pilih yang profil 1, frekuensinya pilih yang auto, apply, lalu oke. Lalu di sini kita coba untuk connect ke laptopnya dan masukkan passwordnya. Di sini terlihat ya, tidak ada internet atau no internet. Kita ke menu IP lagi, lalu DHCP server, DHCP setup lagi, lalu Ether WLAN-nya tambahkan di DHCP. Jika sudah, kita lihat lagi, disconnect, lalu connect lagi, nanti pasti sudah ada internetnya, yaitu connected. Karena semua sudah, langsung saja kita ke command from di router A, lalu ipconfig, dan ping IP dari router B. Selanjutnya kita ke command from di router B, ipconfig juga. Lalu ping IP router A-nya. Di sini terlihat hasilnya reply, berarti konfigurasinya berhasil dan internetnya bisa berjalan dengan lancar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.